Ada satu pertanyaan besar nih yang lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Apa iya kerja 5 tahun itu pantas dibayar seumur hidup? Nah, ini bukan lagi sekedar wacana ya, tapi udah jadi gugatan hukum serius yang menantang hak pensiun para mantan anggota parlemen kita. Pertanyaan ini dia jantung dari gugatannya. Coba deh bayangin, menjabat cuma 1 periode, tapi imbalan finansialnya ngalir terus sampai akhir hayat. Adil nggak sih menurut Anda? Dan ini bukan lagi cuma obrolan di warung kopi loh. Sekelompok warga negara sekarang membawa pertanyaan ini langsung ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut jawaban yang jelas secara hukum. Terus, siapa sih sebenarnya orang-orang di balik gugatan yang berani ini? Yuk, kita kenalan sama para penantangnya. Ternyata para penggugatnya ini datang dari dunia akademik. Ada dosen, mahasiswa, bahkan seorang lulusan baru dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi ini bukan protes asal-asalan ya. Ini adalah kelompok yang nggak cuma belajar hukum, tapi juga benar-benar menggunakannya buat menantang aturan yang mereka anggap nggak adil. Oke, sekarang kita coba bedah undang-undangnya. Aturan mana sih yang sebenarnya lagi mereka permasalahkan? Nah, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat paham konsep yang satu ini. Uji materi itu pada dasarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi buat jadi semacam penjaga konstitusi. Mereka bisa membatalkan sebuah aturan kalau dianggap gak sejalan sama UUD 1945. Nah, ini dia dasar hukum yang digugat, sebuah undang-undang dari tahun 1980. Artinya, aturan ini umurnya udah lebih dari 40 tahun, dibuat dalam sistem politik yang udah beda banget sama sekarang, tapi masih jadi landasan hukum sampai hari ini. Ini dia bunyi pasalnya. Para pemohon ini menyoroti satu frasa yang krusial banget, pembayaran pensiun baru dihentikan apabila meninggal dunia. Argumen mereka simpel aja. Kalau satu-satunya hal yang bisa menghentikan pembayaran itu adalah kematian, ya berarti ini namanya pensiun seumur hidup. Para pemohon ini membangun kasus mereka dengan beberapa pilar argumen. Yang pertama, dan mungkin yang paling gampang kita semua pahami, adalah argumen dari sisi ekonomi. Jadi gini, menurut data yang mereka ajukan, sebagian besar pendapatan negara, lebih dari 82% itu datangnya dari pajak. Yap, itu artinya dari uang yang kita semua bayarkan, mulai dari PPN waktu belanja sampai pajak penghasilan. Dan ini dia angkanya. Setiap tahun, negara kita mengalokasikan sekitar 153,9 miliar rupiah dari APBN hanya untuk membayar pensiun para mantan anggota DPR. Dan ingat, ini bukan pengeluaran sekali doang, tapi jadi beban anggaran yang muncul lagi setiap tahunnya. Jadi poin utamanya adalah soal prioritas. Para pemohon ini seolah bertanya, dengan begitu banyak kebutuhan mendesak di negara ini, apakah alokasi sebesar ini untuk pensiun mantan pejabat adalah cara penggunaan uang rakyat yang paling bijak? Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, ada dana pensiun ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, data BPS yang mereka kutip nunjukin ada lebih dari 1 juta sarjana yang masih mencari pekerjaan. Nah, inilah salah satu contoh kebutuhan mendesak yang mereka maksud. Oke, selain masalah ekonomi, ada pilar argumen kedua yang nggak kalah kuat, yaitu soal keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Coba kita bandingkan deh, profesi lain seperti hakim, anggota Polri, atau TNI, mereka butuh pengabdian puluhan tahun untuk bisa dapat hak pensiun. Sementara itu, anggota DPR bisa dapat setelah masa jabatan yang jauh lebih singkat, bahkan cuma 1 periode 5 tahun. Bagi para pemohon, disinilah letak rasa ketidakadilannya. Argumen keadilan ini jadi makin kuat kalau kita lihat penghasilan mereka pas masih menjabat. Dengan pendapatan bulanan yang bisa ratusan juta rupiah, puluhan kali lipat dari upah minimum, para pemohon jadi bertanya, apa mereka benar-benar butuh jaminan pensiun seumur hidup dari negara? Terakhir, karena para pemohon ini notabene adalah orang-orang hukum, tentu saja mereka juga mengajukan argumen dari sisi hukumnya sendiri. Mereka menunjukkan adanya kelemahan dan kontradiksi dalam undang-undang tersebut. Nah, bagian ini menarik banget nih. Di satu sisi, pasal 16 bilang pensiun itu berhenti saat orangnya meninggal. Tapi di sisi lain, pasal 17 justru bilang pensiunnya bisa diwariskan ke pasangan. Dua pasal dalam satu undang-undang yang sama, kok bisa ngasih pesan yang bertentangan? Menurut para pemohon, ini jelas menciptakan ketidakpastian hukum. Mereka juga berargumen kalau undang-undang ini adalah produk dari zaman yang berbeda. Aturan ini lahir waktu Indonesia masih punya lembaga tertinggi negara. Sebuah konsep yang sekarang udah nggak ada lagi setelah amandemen konstitusi. Artinya, fondasi hukumnya sendiri bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Jadi, dengan semua argumen ini, mulai dari ekonomi, keadilan, sampai hukum, bola panasnya sekarang ada di tangan 9 hakim konstitusi.
Kira-kira keputusan apa yang bakal mereka ambil ya? Pada akhirnya, para pemohon ini mendasarkan seluruh argumen mereka pada prinsip fundamental di konstitusi kita, bahwa setiap sen uang negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah standar tertinggi yang harus jadi patokan. Jadi, pada akhirnya gugatan ini jauh lebih dalam dari sekedar dana pensiun. Ini jadi pertanyaan tentang apa sih makna sebenarnya dari kemakmuran rakyat itu? Apakah itu berarti menjamin kesejahteraan segelintir mantan pejabat atau mengalokasikan sumber daya untuk masa depan jutaan warganya? Keputusan mahkamah nanti bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang bagaimana kita mendefinisikan prioritas sebagai sebuah bangsa.